pertama adalah shared preference, yaitu penyimpanan berbentuk key value yang cocok untuk menyimpan data sederhana seperti status login dan pengaturan aplikasi. Yang kedua adalah file storage, digunakan untuk menyimpan file seperti gambar, dokumen, atau file JSON. Yang ketiga adalah SQL, yaitu database relation yang cocok untuk data yang memiliki banyak tabel dan relasi. Sedangkan yang terakhir adalah Hive atau ISAR, yaitu database NoSQL yang memiliki performance sangat tinggi dan banyak digunakan pada aplikasi modern. Untuk menggunakan shared preference memiliki beberapa operasi dasar. Pertama yaitu menyimpan data menggunakan metode seperti getString, setIn, setBall, dan setDouble. Kedua, membaca data menggunakan metode getString, getBall, dan metode lainnya. Ketiga, menghapus data menggunakan remove atau clear. Selain itu, kita juga dapat memeriksa apakah sebuah key sudah ada menggunakan contains key. Hal yang perlu diperhatikan adalah seluruh operasi penyimpanan bersifat asynchronous, sehingga sebaiknya selalu menggunakan wait. Agar kode lebih rapi, dibuat sebuah helper class yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan shared preference. Dalam kelas tersebut terdapat konstanta untuk nama key, sehingga mengurangi risiko kesalahan penulisan atau typo. Helper class juga menyediakan fungsi untuk menyimpan data login, memeriksa status, login, dan melakukan logout. Dengan cara ini, kode menjadi lebih mudah dipelajari serta dipelihara. Session login digunakan agar pengguna tetap berada dalam kondisi login meskipun aplikasi ditutup. Saat aplikasi dijalankan, maka Flutter akan memeriksa nilai isLogged in yang tersimpan pada shared preference. Jika nilainya true, maka pengguna langsung diarahkan ke halaman home. Sebaliknya, jika nilainya false, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Selain status login, biasanya disimpan juga token autentikasi, username, email, user ID, dan waktu login. Pada implementasinya, ketika login berhasil, aplikasi akan menyimpan status login beserta informasi pengguna ke shared preference. Setelah itu, aplikasi berpindah ke halaman home. Sedangkan ketika logout dilakukan, seluruh data session dihapus menggunakan clear, kemudian pengguna dikembalikan ke halaman login. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, file main.dart akan mengecek apakah pengguna sudah login atau belum untuk menentukan halaman awal aplikasi. Selain session login, shared preference juga digunakan untuk menyimpan pengaturan aplikasi. Contohnya adalah tema gelap atau tema terang, pilihan bahasa, notifikasi, ukuran font, getaran, hingga login biometrik. Semua pengaturan tersebut tetap tersimpan walaupun aplikasi ditutup sehingga pengguna tidak perlu mengatur ulang setiap kali membuka aplikasi. SQLite. Jika shared preference hanya cocok untuk data sederhana, maka SQLite digunakan untuk data yang lebih besar dan terstruktur. Misalnya, menyimpan daftar kontak, riwayat chat, produk, atau data transaksi. SQLite mendukung tabel, relasi antar data, query, pencarian pengurutan, hingga transaksi database sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang kompleks. Perbandingan penyimpanan lokal. Setiap metode penyimpanan memiliki fungsi yang berbeda. Shared preference digunakan untuk data kecil seperti session dan pengaturan. File storage digunakan untuk penyimpanan dokumen atau gambar. SQLite digunakan untuk data yang kompleks dan memiliki relasi. Sedangkan Hive dan ISAR dipilih ketika membutuhkan performa yang sangat cepat. Pada aplikasi chat, kombinasi terbaik adalah menggunakan shared preference untuk session dan pengaturan, sedangkan SQLite digunakan untuk penyimpan yang besar. Firebase Authentication. Firebase merupakan layanan backend as a service yang dikembangkan oleh Google. Artinya, pengembang tidak perlu membangun server dari awal karena Firebase sudah menyediakan berbagai layanan backend yang siap digunakan. Beberapa layanan yang tersedia antara lain Firebase Authentication untuk autentifikasi pengguna,
Firestore database seperti database cloud storage untuk menyimpan file, cloud function untuk menjalankan backend tanpa server, analytics, cloud message, hingga Kralistik untuk memantau error aplikasi. Namun pada pertemuan ini kita lebih fokus pada Firebase Authentication karena fitur ini paling sering digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile. Firebase Authentication adalah layanan autentikasi yang memungkinkan pengguna login tanpa harus membuat sistem autentikasi sendiri. Firebase mendukung berbagai metode login seperti email dan password, akun Google, Facebook, Apple ID, nomor telepon, menggunakan OTP, bahkan login anonim. Pada materi ini, metode yang digunakan adalah email dan password karena merupakan metode autentifikasi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam aplikasi Flutter. Setelah proyek Firebase dibuat, langkah berikutnya adalah menghubungkan proyek tersebut dengan Flutter menggunakan Flutter Fire CLI. Flutter Fire CLI merupakan cara resmi yang direkomendasikan oleh Google karena dapat melakukan konfigurasi secara otomatis. Kita hanya perlu menginstal Firebase CLI, login menggunakan akun Google, kemudian menjalankan perintah Flutter Fire configure. Hasilnya, Flutter akan membuat file Firebase option Dart secara otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi mengatur konfigurasi secara manual. Sebelum aplikasi dijalankan, Firebase harus diinisialisasi terlebih dahulu pada file main.dart. Langkah ini diawali dengan memanggil widget Flutter Binding Ensure, kemudian menjalankan Firebase Initialize App menggunakan konfigurasi yang telah dibuat sebelumnya. Apabila proses ini tidak dilakukan, maka aplikasi tidak akan dapat berkomunikasi dengan layanan Firebase. Agar kode lebih rapi, seluruh logika autentikasi ditempatkan pada sebuah kelas bernama OutService. Di dalam kelas ini terdapat fungsi register login, logout, serta stream untuk memantau perubahan status login pengguna. Selain itu, terdapat juga fungsi untuk menerjemahkan pesan error dari Firebase ke dalam bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna aplikasi. Saat melakukan peregistrasi maupun login, berbagai kesalahan dapat terjadi. Misalnya email sudah digunakan, format email tidak valid, password terlalu lemah, akun tidak ditemukan, atau password yang dimasukkan salah. Oleh karena itu, setiap proses autentifikasi sebaiknya menggunakan block tree catch agar aplikasi dapat menampilkan pesan kesalahan yang sesuai tanpa mengalami crash. Pada halaman register, pengguna diminta mengisi nama lengkap, email, dan password. Semua data akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan form dan text form file. Jika seluruh data valid, aplikasi akan memanggil fungsi create user with email and password untuk membuat akun baru. Setelah berhasil, nama pengguna diperbarui menggunakan update display name. Kemudian pengguna langsung diarahkan menuju halaman home. Apabila terjadi kesalahan, pesan error akan ditampilkan sehingga pengguna mengetahui penyebab kegagalannya. Pada halaman login, pengguna memasukkan email dan password yang telah didaftarkan. Setelah tombol login ditekan, aplikasi akan memanggil fungsi melalui OutService. Halaman login juga menyediakan fitur untuk menampilkan data menyembunyikan password agar lebih nyaman digunakan. Jika login berhasil, Firebase akan memperbarui status autentikasi secara otomatis, sehingga pengguna langsung masuk ke halaman utama aplikasi. Pada halaman home, terdapat tombol logout. Saat tombol tersebut ditekan, maka aplikasi akan memanggil fungsi sign out. Firebase kemudian mengubah status autentikasi menjadi kosong sehingga Stream Builder langsung mendeteksi perubahan tersebut dan secara otomatis mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Proses ini membuat sistem autentifikasi menjadi lebih sederhana dan reaktif. Dalam proyek Flutter, struktur folder sebaiknya dibuat secara terpisah. Folder models digunakan untuk menyimpan model data, folder service berisi out service, dan restore service sebagai tempat logika bisnis.
Sedangkan folder screens digunakan untuk seluruh tampilan aplikasi. Pemisahan ini membuat kode menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan memudahkan proses pengembangan ketika aplikasi semakin besar. Salah satu implementasi Firestore adalah aplikasi chat real-time. Setelah pengguna berhasil login menggunakan Firebase Authentication, pesan ini akan disimpan di Firestore. Dengan bantuan Stream Builder, setiap pesan baru akan langsung muncul secara otomatis, sehingga komunikasi berlangsung secara real-time, seperti aplikasi WhatsApp atau Telegram. Slide ini menjelaskan bahwasannya sebelum membangun fitur chat real-time, terdapat beberapa komponen yang harus sudah tersedia. Di antaranya adalah Firestore Service sebagai penghubung aplikasi dengan database, message model untuk data pesan, user model untuk data pengguna, serta Firebase Authentication untuk mengetahui identitas pengguna yang sedang login. Semua komponen tersebut menjadi dasar dalam pengembangan fitur chat pada ini. Pada slide ini jelaskan perbedaan polling dan real-time stream. Polling bekerja dengan cara mengambil data secara berkala, sedangkan Firestore Stream menggunakan snapshots, sehingga data langsung dikirim ketika terjadi perubahan. Dengan demikian, aplikasi menjadi lebih cepat, responsif, dan hemat penggunaan jaringan. Agar pengguna selalu melihat pesan terbaru, aplikasi menggunakan scroll controller. Setiap kali ada pesan baru ataupun setelah pengguna mengirim pesan, aplikasi akan otomatis melalui scroll di bagian paling bawah. Hal ini membuat pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman karena tidak perlu melakukan scroll secara manual. Pada slide ini memperlihatkan hasil akhir aplikasi, mulai dari halaman daftar chat, halaman percakapan, typing indikator, hingga tampilan pesan yang lengkap. Seluruh fitur sudah selalu saling terintegrasi dan bekerja secara real-time. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa Flutter merupakan framework modern yang sangat membantu pengembangan aplikasi mobile. Dengan bahasa Dart, berbagai widget yang lengkap, serta dukungan Firebase, pengembang dapat membuat aplikasi yang interaktif, aman, dan real-time dengan waktu pengembangan yang lebih singkat dibandingkan membuat aplikasi secara terpisah untuk Android dan iOS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi dan presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.